kembali membahas tentang konsep metaverse dan tentu saja bagaimana kita bisa meningkatkan consciousness kita supaya kita bisa menjadi metahuman yang kesadarannya bisa membuat dunia ini selalu baru. Untuk mengulas materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita akan membicarakan tentang dua konsep utama, yaitu metaverse dan juga metahuman. Seperti yang kita tahu, bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti ada awal dan akhirnya kan ya. Ada omega dan juga ada alpha, dan juga sebaliknya. Dan di dunia ini juga memiliki kausalitas gitu. Ada suatu gradual change dan ada juga yang namanya evolusi. Manusia itu akan terus berevolusi dan juga akan terus menciptakan teknologi-teknologi yang mutakhir dan juga yang bisa membantu kehidupan manusia di masa depan. Namun, alam akan cepat rusak apabila hanya materi saja yang berevolusi. Namun, kesadaran manusia atau manusianya itu sendiri tidak berevolusi untuk keep up atau untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia yang terus rapidly changing ini. Pada dasarnya, seluruh materi itu akan kembali pada oneness atau non-dualitas. Dan maka dari itu, eksistensi metahuman sangat penting di dunia ini karena mereka merupakan stabilizer. Walaupun teknologi terus berkembang cepat dan juga dunia kita semakin fast-paced, kesadaran kita tidak akan goyah. Consciousness kita itu masih akan terus akan terus menjadi core di dalam diri kita. Kesadaran metahuman ini akan memberikan kebaruan pada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sesuatu itu pasti akan rusak kan, semakin dia tua atau semakin dia sering dipakai, dia akan cepat rusak atau performanya akan menurun. Tetapi sebenarnya di alam spiritual atau di dalam kesadaran metahuman, segala sesuatu itu setiap detiknya dia menjadi baru, dia menjadi sesuatu yang baru, dia terus berevolusi seperti itu. Jadi semakin kita berjalan, itu kan pasti ada awal menuju akhir kan, kita pasti selalu menuju akhir. Namun bila kita sudah menjadi metahuman dan bila kita memiliki kesadaran yang sudah anuh, maka kita akan terus menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi siklusnya bukannya kita malah menurun menuju akhir, tetapi kita terus berubah menjadi sesuatu yang baru. Di dunia ini yang sudah terjerumus gitu ya, maksudnya sudah engulf di dunia metaverse, kita berada di dalam tiga ilusi, yaitu ilusi dunia pastinya, karena bila kita masih ignorant, kita akan terjebak di dalam dunia yang penuh dualitas. Dan ada juga ilusi mind yang kedua, dan juga yang ketiga itu ada ilusi dunia digital atau metaverse. Jadi bila kita tidak berhati-hati dan bila kita tidak melakukan transcendental meditation dan prayer dan kita tingkatkan kesadaran kita, maka kita akan sangat mudah terjerumus ke dalam ilusi-ilusi ini. Bayangkan apabila kita terjerumus ke dalam tiga lapisan ilusi. Dalam ilusi ini, keberadaan yang tidak bergerak dan tidak akan pernah berubah itu berada di dalam alam non-dualitas dan juga non-kausalitas. Nah, keberadaan ini menjaga kehidupan agar terus berjalan dengan aman dan agar kehidupan ini tidak menghadapi bencana gitu. Nah, siapakah keberadaan ini? Yaitu consciousness, ruh, spirit, dan the self. Maka dari itu, sekali lagi kita emphasize bahwa metahuman itu adalah stabilizer gitu, di dunia. Mereka adalah suatu penyeimbang di dunia ini. Selanjutnya kita akan membahas konsep metaverse. Jadi kita di sini akan menilik apa sih sebenarnya metaverse itu. Jadi definisinya apa dan contoh-contohnya seperti apa, gambarannya itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Metaverse itu merupakan suatu universe ya. Kita bayangkan aja suatu universe yang dia merupakan universe yang sebenarnya tidak nyata. Tapi kita bisa hidup di dalamnya. Jadi kita
bisa hidup di dalam universe itu. Nah, jadi di metaverse ini kita bisa membangun rumah, kita bisa membeli barang dan jasa layaknya di kehidupan nyata aja gitu. Jadi kita bisa beli mobil contohnya, kita bisa beli suatu lukisan, kita bisa beli rumah, bayangin loh. Kita bisa berbelanja apa aja. Sama seperti kehidupan nyata kita. Jadi user interface dari metaverse ini merupakan kita tidak hanya menatap layar 2D, tapi kita bisa masuk ke dalam suatu dunia atau suatu dimensi 3D yang dimana kita bisa melakukan apa aja gitu. Jadi kita masuk ke dimensi 3D ini dalam bentuk avatar atau suatu manifestasi gitu dari diri kita. Lalu kita bisa berkunjung kemana-mana, ke galeri seni, kita bisa traveling ke negara lain, kita bisa konser, meeting, dan lain sebagainya. Metaverse ini tidak hanya mengubah lifestyle kita, tetapi juga bagaimana cara kita berinteraksi. Lalu ada juga sisi positifnya, di mana si metaverse ini bisa memproduksi lapangan pekerjaan baru. Nah, metaverse ini bisa dibilang manifestasi dari suatu imajinasi manusia kan. Jadi di dalam metaverse ini apapun yang tidak bisa kita lakukan di dunia nyata bisa kita lakukan di dunia metaverse ini. Nah, jadi ada sisi positifnya juga, kita bisa memakai waktu kita dengan efisien. Contohnya kita bisa traveling tanpa harus naik pesawat, tanpa harus naik mobil ke bandara, dan yang sebagainya. Metaverse ini adalah sebuah tempat di mana kita menggabungkan dunia virtual dengan teknologi. Jadi, dia merupakan suatu tempat di mana beberapa tipe atau diverse types of technology are combined. Contohnya AR dan VR menjadi mixed reality. Jadi kalau AR atau augmented reality ini merupakan suatu teknologi di mana contohnya kita kayak ada mouse nih, terus kita bisa menambahkan suatu efek digital gitu di sekelilingnya. Ada misalkan kita bisa menambahkan gambar-gambar lain gitu. Kita bisa di belakangnya kita bisa menambahkan misalkan lokasi di San Francisco misalnya. Nah, sedangkan kalau misalkan virtual reality itu dia memisahkan si mouse yang nyata ini dari dunia yang nyata gitu. Jadi dia benar-benar satu mouse yang digital. Itu yang namanya mixed reality. Jadi VR dan AR kalau digabungkan itu menjadi mixed reality, dan itulah metaverse, teknologi yang digunakan oleh metaverse. Di masa depan ini akan menjadi suatu sentral dari kegiatan kita. Jadi kegiatan kita itu akan berpusat di metaverse ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa kita lakukan di metaverse. Di dalam metaverse ini juga ada suatu teknologi blockchain, cryptocurrency, NFT, dan yang lain sebagainya. Nah, ada juga sistem pemerintahan contohnya di dunia ini yang tidak sentral atau didesentralisasi, dan dia juga tidak memiliki hierarki. Beda dengan pemerintahan di dunia nyata yang biasanya memiliki hierarki atau suatu tingkatan-tingkatan, namun kalau di sini itu dia tidak memiliki hierarki. Nah, perumpamaan konkret yang bisa menggambarkan metaverse itu adalah jadi konsep dunia metaverse ini sangat memukau. Jadi benar-benar seperti tidak realistis ya, karena semuanya itu bisa dimanifestasikan, semuanya bisa direalisasikan di dalam dunia metaverse ini. Dan dunia metaverse ini memikat banyak orang untuk tinggal di dunia impian ini kan. Karena kotanya itu bersifat virtual dan hanya bisa kita akses melalui perangkat VR atau virtual reality. Walaupun dia bersifat maya, tapi metaverse ini bersifat real time juga. Jadi apapun yang terjadi di metaverse ini bersifat real time semuanya. Konsepnya yang sangat memukau dan juga memikat ini, dan juga karena semua orang udah pindah ke sana dan juga mereka menjual aset-aset digital. Jadi orang tuh di sana bisa menjual perumahan, bisa buka toko, dan juga bisa jual mobil.
bisa menjual apa saja. Nah, jadi semua orang mau pindah ke sana supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan kan ya, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru contohnya. Jadi di dunia nyata ini akan terjadi suatu ketimpangan ekonomi gitu, karena semua orang udah pindah ke sana. Dan semua orang akan berlomba-lomba menjual tanah misalnya dengan harga yang tidak masuk akal. Facebook dan juga Samsung sekarang sedang berlomba-lomba juga ikut serta dalam membangun dunia metaverse ini. Terutama Facebook ya, dia sudah mengganti nama company-nya atau suatu nama brandnya menjadi Meta, yang menunjukkan bahwa dia sangat serius gitu untuk masuk ke dalam bisnis metaverse ini atau development dari universe yang dinamakan metaverse. Perlu diperhatikan bahwa metaverse ini memiliki sisi negatif ya pastinya. Kalau misalkan kita tidak memiliki kesadaran metahuman, kita tidak memiliki consciousness yang tinggi, pasti kita lebih banyak menerima dampak negatif daripada positifnya. Dampak positif dari metaverse seperti yang sudah saya bicarakan tadi, pastinya kita bisa memakai waktu lebih efisien, lebih efektif, dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar mungkin daripada di dunia nyata gitu. Jadi selalu ada sifat dualitasnya, ada sisi positif dan juga sisi negatifnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya dan tergantung consciousness kita. Apakah consciousness kita itu unmoved, apakah kita memiliki core yang kuat gitu. Kalau misalkan core kita kuat, pasti kita menerima dampak yang positif lebih banyak. Maka dari itu kita membutuhkan eksistensi metahuman kan, karena kehidupan kita ini akan tetap bergantung pada teknologi yang ada di sekitar kita. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kita sudah mengalami digital transformation. Kita akan terus bergantung pada dunia digital, dan dunia digital itu akan terus berevolusi lagi. Seperti contohnya kita selalu membutuhkan device atau perangkat gitu kan, kayak handphone. Dulu handphone tuh berbentuk sangat besar dan dia memiliki kabel gitu, tapi sekarang sudah ada yang non kabel, sudah menjadi portable semuanya. Semua device elektronik menjadi semakin tipis, semakin simple gitu. Mungkin di masa depan dia akan tergabung gitu malah dengan dunia kita. Dia tidak memiliki suatu bentuk nyata lagi. Itu adalah beberapa sisi positifnya ya. Kita terus berevolusi dan kita akan terus mengembangkan teknologi supaya bisa membantu kehidupan kita. Tetapi kita juga harus tetap berhati-hati terhadap perkembangan yang pesat ini. Karena bila kita ignorant, kita akan terkena akibat negatif yang lebih banyak daripada positifnya. Gitu. Jadi dalam era yang sangat berkembang pesat ini, di mana teknologi terus berkembang dan juga terus menciptakan teknologi-teknologi yang mutakhir, kita harus meningkatkan consciousness kita dan juga menjadi suatu keberadaan yang dinamakan oleh metahuman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.